Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Di dalam wilayah leluhur keluarga pribumi terkuat di kota Huyang, Lanzhou, Suhu cukup terkejut. Selama konfrontasi langsung antara pasukan kerajaan Xi dan istana penguasa kota, Awan Darah, Yu Tianhu dan Yu Tianji semuanya hidup dan sehat. Namun setelah konflik berakhir, Yu Tianhu dan Yu Tianji malah terbunuh. Kekuatan mereka setara dengan kekuatanku. Siapa di kota Huyang yang bisa membunuh mereka? Pikir Suhu dalam hati. Pada saat itu, Suhu memikirkan dua individu. Salah satunya tentu saja Jenderal Yong yang terkenal. Yang lainnya adalah Dewa Luohe yang misterius. Setelah konflik berskala besar berakhir, formasi besar kota Huyang tidak meletus dengan kekuatan apapun. Jika Jenderal Yong yang bertindak, dia mungkin akan menggunakan formasi itu. Jadi, skenario yang paling mungkin adalah Dewa Luohe yang bertindak. Gomam Juhu berspekulasi. Ada 70% kemungkinan bahwa Dewa Luohe lah yang bertindak. Ada 30% kemungkinan bahwa Jenderal Yong lah yang memasang jebakan. Pikir Suhu dalam hati. Jika benar-benar Dewa Luohe yang membunuh mereka, maka dia jauh lebih mengerikan dari yang kubayangkan. Di sebuah rumah makan kecil, Dewa Wei sedang santai menikmati makanan dan anggur. 2 dari 5 Dewa Yutian sudah mati. Pada saat itu, Dewa Wei teringat pada pria yang pernah membuatnya sangat terkesan. Ini sepertinya bukan gaya Jenderal Yong. Kemungkinan besar Dewa Luohe lah yang bertindak. Karena berasal dari ibu kota negara Yu, Dewa Wei sangat akrab dengan Jenderal Yong. Asal-usulnya misterius. Mungkinkah dia berasal dari dua kerajaan kuno? Atau mungkin dari suatu kekuatan rahasia? Dewa Wei sangat menyadari seberapa dalam perairan di benua asap. Pada saat itu, berbagai kekuatan di dalam kota, termasuk anggota dari faksi besar, semuanya terguncang. Mampu membunuh Yu Tianhu dan Yu Tianji di kota Huyang. Kekuatan seperti itu jarang terjadi, bahkan di seluruh kerajaan Yu. Di permukaan, hanya Jenderal Yong yang memiliki kekuatan seperti itu. Anggota inti dari 5 keluarga besar semuanya sedang mendiskusikan masalah ini. Mereka mendapat informasi lengkap, tetapi belum mendengar berita tentang tindakan dari istana penguasa kota. Istana penguasa kota tidak bertindak. Maki Limeng, wakil tuan kota, mengetahui fakta ini dengan baik. Jadi skenario yang paling mungkin adalah Dewa Luohe yang bertindak. Dia dan Entropi Tianyan adalah teman dekat. Dengan kematian Entropi Tianyan, Dewa Luohe mungkin akan membalas dendam. Maki Limeng tidak ragu-ragu dan segera mengeluarkan token transmisi untuk menghubungi Luo Feng. Kakak Luohe, Maki Limeng langsung bertanya, apakah kamu yang membunuh saudara Yu Tianhu? Ya, itu aku, jawab Luo Feng. Apakah istana penguasa kotamu punya rencana? Jantung Maki Limeng berdebar kencang. Ternyata benar Luohe. Ayahnya, Maki Lisio, memimpin pasukan dan bahkan dengan bantuan formasi besar kota Huyang, hanya mampu mengalahkan Yu Tianhu, tetapi tidak dapat membunuhnya. Namun Dewa Luohe ini sendirian, diam-diam membunuh Yu Tianhu. Kekuatan seperti itu sungguh mengerikan. Apakah kau berniat membunuh Awan Darah? Tanya Maki Limeng. Aku sudah mencarinya di seluruh kota, tetapi aku belum dapat menemukannya. Apakah kau punya cara untuk menemukannya? Kata Luo Feng. Aku harus melaporkan ini ke istana penguasa kota. Tunggu kabar dariku. Maki Limeng tidak berani berbicara terlalu banyak. Yang paling aku butuhkan saat ini adalah lokasi Awan Darah.
jawab Luo Feng. Begitu aku mendapat kabar, aku akan segera memberitahumu, kata Maki Limeng yang menjadi semakin hormat. Saat ini, Luo Feng mengemudikan kapal dan percakapannya dengan Maki Limeng memberinya secercah harapan. Mungkin istana penguasa kota punya cara, pikir Luo Feng, tapi dia tidak sepenuhnya bergantung pada Maki Limeng. Dia menatap ke depan. Tuan, Presiden Yanjun ada di rumah gua di depan. Aku bisa mengunci auranya, kata Morosa yang sudah memastikan dengan yakin. Bagus, Luo Feng mengangguk sedikit. Rumah gua biasa di depan ini adalah tempat persembunyian rahasia yang tidak pernah diungkapkan Presiden Yanjun kepada publik. Begitu dia mengetahui bahwa Yu Tianhu dan Yu Tianyi telah meninggal, dia langsung bersembunyi di sini. Pada saat ini, dia sangat tegang. Kau juga tidak tahu, kalian adalah anggota 5 keluarga besar, dan kau tidak tahu siapa yang membunuh Yu Tianhu dan Yu Tianyi. Presiden Yanjun segera menyampaikan. Ketika kau memberi tugas sebelumnya, aku tidak pernah menolak, tidak peduli seberapa kotor pekerjaan itu. Sekarang, kau harus membantuku. Namun pihak lain tiba-tiba memutus transmisi komunikasi. Saya tahu 5 keluarga besar ini tidak berguna di saat-saat kritis. Presiden Yanjun sangat gugup. Siapa sebenarnya yang membunuh Yu Tianhu dan Yu Tianyi? Mungkinkah itu melibatkanku? Awandara juga memutus komunikasi, tidak menghubungiku sama sekali. Saat bencana melanda, semua orang melarikan diri sendiri. Saat fajar tiba, banyak praktisi akan masuk dan meninggalkan kota. Aku akan memanfaatkan kesempatan untuk menyelinap keluar, pikir Presiden Yanjun dalam hati, merasa semakin panik, merasakan ada sesuatu yang sangat salah kali ini. Tiba-tiba ada ledakan. Presiden Yanjun mendongak ketakutan hanya untuk melihat energi kekacauan yang melonjak, menghancurkan bangunan kecil tempat dia berada. Bahkan mencabik-cabik formasi pelindung. Energi kekacauan itu menelannya sepenuhnya. Ini tidak bagus. Itu Dewa Luohe. Presiden Yanjun merasakan hawa dingin di hatinya. Sepertinya Luohe adalah orang yang membunuh Yu Tianhu dan Yu Tianyi. Presiden Yanjun tidak dapat menahan sama sekali dan tersapu oleh energi yang kacau terbang di udara. Dia melihat sebuah kapal turun dari langit malam. Dari sana, Luo Feng dan Morosa muncul. Di belakang Luo Feng, 6 sayap emas terbentang mengendalikan kekacauan. Dewa Luohe, kenapa kau di sini? Presiden Yanjun yang terikat dan terkekang mencoba untuk menarik perhatian. Jika kau butuh sesuatu, berikan saja perintah. Tidak perlu datang sendiri. Aku ingin bertanya kepadamu, di mana Awandara? Tanya Luo Feng. Presiden Yanjun buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, saya belum menghubunginya. Pasukan kerajaan Xi di kota Huyang beroperasi secara terbuka dan rahasia. Anda yang mengelola operasi permukaan, tetapi Awandara mengendalikan semuanya dari balik layar, kata Luo Feng sambil menatapnya. Ini adalah rahasia umum di kota Huyang, jadi tidak ada gunanya menyangkalnya di depanku. Ya, saya melayani dewa, jawab Presiden Yanjun lugas. Tetapi saya sudah lama berada di kota Huyang, dan saya belum pernah bertemu dengan Dewa Awandara. Baru setelah Entropi Tianjan mengungkap identitasnya, saya tahu bahwa dia adalah Sang Suiyun. Dia selalu waspada terhadapku. Dan sekarang, dia memutuskan komunikasi sama sekali. Saya benar-benar tidak dapat menghubunginya. Kalau begitu, kau tidak berguna bagiku, kata Luo Feng sambil menggelengkan kepalanya. Tidak! Presiden Yanjun ingin membantah, tetapi energi kekacauan itu langsung menembus tubuh dewanya, menghancurkan hati dewa sejatinya. Luo Feng melambaikan tangannya dan mengumpulkan tubuhnya. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Awandara terlalu berhati-hati dan waspada. Kita tidak dapat menemukan jejaknya, kata Morosa. Baik dia maupun Luo Feng memiliki kemampuan untuk membunuh Awandara, tetapi satu-satunya masalah adalah bagaimana menemukannya.
Para pemimpin kerajaan Xi di kota ini, termasuk Yu Tianhu, Yu Tianyi, dan Presiden Yan Zhong yang bertanggung jawab atas intelijen, semuanya telah kehilangan kontak dengannya. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Sekarang kita hanya bisa berharap bahwa istana penguasa kota memiliki kabar baik. Jika tidak, membunuh awan darah tidak akan menjadi sesuatu yang dapat diselesaikan dengan cepat. Scene berganti. Di dalam rumah tuan kota, penguasa kota Huyang, Maki Lisio, sang panglima, tetua berambut putih, Jenderal Yong, dan Maki Limeng semuanya berkumpul bersama. Orang yang membunuh Yu Tianhu dan Yu Tianyi adalah Luo He, seru Jenderal Yong dengan heran. Bahkan aku tanpa menggunakan formasi besar kota Huyang, tidak akan berani mengatakan aku pasti bisa membunuh dua bersaudara Yu Tianhu. Dan sekarang dia masih melacak awan darah. Bahkan mengetahui kekuatan awan darah, dia berani terus mengejarnya, menunjukkan kepercayaan dirinya, kata Maki Lisio. Di luar kota, aku tidak bisa berbuat apa-apa terhadap awan darah, tapi dia berani mengejarnya. Apakah dia sombong atau dia benar-benar lebih kuat dariku? Jenderal Yong merasa bimbang karena dia juga sangat percaya diri dan bangga. Bagaimanapun, di seluruh kerajaan Yu, hanya ada sedikit dewa sejati abadi yang lebih kuat darinya. Setelah membunuh dua bersaudara Yu Tianhu, mungkin itu bukan kesombongan, kata tetua berambut putih itu. Tidak heran dia tidak menganggap serius istana penguasa kotamu sebelumnya. Jenderal Yong tertawa. Dengan kekuatannya yang sebenarnya, bahkan jika kamu mengerahkan ke 10 pasukan militer dan menggunakan formasi besar kota Huyang, kamu tetap tidak dapat mengancamnya. Penguasa kota Huyang menambahkan, ketika Yin Chang mencoba membunuhnya dan malah meninggal, kami tahu kami tidak mampu memprovokasinya. Bagi Limeng, cepat hubungi Luo He, desak Jenderal Yong. Itu hanya satu token pelacakan kasualitas. Kau tidak akan bisa mengundang makhluk sekuat itu. Bahkan jika kau mencobanya, sekarang dia bertindak sendiri. Manfaatkan kesempatan itu, kata Jenderal Yong. Hubungi dia, perintah Maki Lisio. Dimengerti, Maki Limeng mengangguk. Saudara Luo He, istana penguasa kota kita memiliki token pelacakan kausalitas yang ditinggalkan oleh entropi Tianyan. Token itu dapat digunakan untuk menguji lokasi awan darah. Maki Limeng menghubungi Luo Feng. Haruskah aku membawanya ke rumah guamu? Tidak perlu, aku sedang menuju ke istana tuan kota sekarang. Kita bertemu di pintu masuk, jawab Luo Feng yang mengemudikan kapal bersama Morosa saat mereka menuju ke istana penguasa kota. Di pintu masuk istana penguasa kota, medan tak kasat mata membentang, membuat praktisi biasa tidak dapat melihat dengan jelas. 5 sosok berdiri di sana. Penguasa kota Huyang, Maki Lisio, tertua berambut putih, Jenderal Yong, dan Maki Limeng. Semuanya menunggu kedatangan Luo Feng. Aku belum pernah bertemu dengan Dewa Luo He sebelumnya, kata Jenderal Yong yang cukup penasaran dengannya. Dewa Luo He sangat penyayang. Dia hanya menyerang dengan keras saat diprovokasi, kata Maki Limeng. Kekuatan seperti itu dan masih penuh belas kasihan, itu langka, uji Jenderal Yong. Tiba-tiba sebuah kapal turun dari langit malam dan Luo Feng bersama Morosa terbang keluar dengan Luo Feng menyimpan hal tersebut. Saudara Luo He, ini Jenderal Meng, Maki Limeng memperkenalkan. Luo Feng mengenal orang lain yang hadir tetapi belum pernah bertemu Jenderal Yong sebelumnya. Kau dengar Dewa Luo He berniat memburu awan darah? Jenderal Yong bertanya sambil tersenyum. Apa kau yakin? 70% yakin, jawab Luo Feng. Mendengar itu, kelima orang itu diam-diam terkejut. Apakah Anda membutuhkan bantuanku? Tanya Jenderal Yong. Tidak, aku terbiasa bertindak sendiri, jawab Luo Feng. Mengagumkan, Jenderal Yong memandang Luo Feng dengan penuh persetujuan. Aku tidak pernah menyangka kerajaan Yu Guo kita memiliki orang sekuat Dewa Luo He. Setelah kejadian ini,
aku yakin 5 dewa raja akan mengirim orang untuk mengundang Dewa Luohe, kata Jenderal Yong. Apakah kamu memiliki token pelacakan kausalitas? Tanya Luo Feng yang tidak ingin mengobrol terlalu banyak. Ini ditinggalkan oleh Entropi Tianyan untuk istana penguasa kota dengan harapan kita dapat mengirim pasukan yang cukup kuat dan memburu awan darah, Ma Xiao menjelaskan. Dengan token pelacakan kausalitas, kita dapat mengunci posisi awan darah kapan saja. Jika kau berhasil membunuh Dewa Awan Darah, itu sangat bagus. Namun jika kau gagal, tolong kembalikan token pelacakan kausalitas, kata penguasa kota Huyang sambil menyerahkan token aneh kepada Luo Feng. Jangan khawatir, Luo Feng menerimanya. Luo Feng menyalurkan kekuatan dewanya ke token pelacakan kausalitas dan segera merasakan lokasi yang jauh di luar kota. Di sanalah targetnya berada. Seperti yang diduga, dia ada di luar kota. Luo Feng menatap mereka berlima. Tuan-tuan, aku akan mengejar awan darah sekarang. Selamat tinggal. Silakan. Penguasa kota Huyang dan yang lainnya menyaksikan Luo Feng dan Morosa dengan cepat menghilang di langit malam di atas kapal mereka. Apakah menurutmu Luohe akan berhasil? Tanya penguasa kota Huyang. Saya rasa kemungkinannya tinggi, jawab Jenderal Yong. Apakah Anda memperhatikannya bahwa saat memburu awan darah, Luohe masih membawa pembantunya? Benar sekali, pelayannya hanyalah dewa sejati ruang hampa dan seharusnya menjadi beban. Mengapa harus membawanya? Ma Xiao terkejut. Jenderal Yong mengangguk. Kau dengar, beberapa pasukan besar di benua asal saat melatih para elit seringkali mengirim pelindung untuk memastikan keselamatan mereka. Dewa Luohe ini dengan pelayanannya, asal-usul yang misterius dan kekuatan yang begitu besar mungkin berasal dari pasukan besar. Penguasa kota Huyang, Ma Xiao dan dua lainnya semuanya terkejut. Tentu saja ini hanya tebakanku. Benar atau salah, kalian tidak boleh membicarakannya di luar dan mengganggu perjalanan kultivasi makhluk ini. Jenderal Yong memperingatkan. Tentu saja itu hanya tebakanku. Benar atau salah, kalian tidak boleh membicarakannya di luar dan mengganggu perjalanan kultivasi makhluk ini. Jenderal Yong memperingatkan. Kami mengerti. Mereka berempat menyetujui. Benar atau salah, kekuatan Dewa Luohe cukup untuk membuat mereka gemetar ketakutan. Di malam yang gelap, sebuah kapal terbang keluar dari gedung timur kota Huyang. Luo Feng melihat ke arah timur laut menggunakan token pelacakan kausalitas untuk menguji lokasi target. Entropi, aku tidak menyangka bahwa pada akhirnya kita akan bekerja sama lagi untuk memburu awan darah. Luo Feng menatap token pelacak kausalitas di tangannya, lalu mengemudikan kapal menembus Gampan menuju ke arah timur laut. Scene berganti. Di dataran tinggi jauh di kota Huyang, Dewa Awan Darah tengah berjalan santai menembus Gampan. Memang ada orang-orang bodoh di dunia ini, pikir Dewa Awan Darah. Sampai-sampai mengasihani yang lemah, bahkan sampai berkelahi denganku demi mereka. Entropi Tianyan, kamu tidak memiliki ketabahan mental yang diperlukan untuk menjadi orang yang sangat kuat. Seorang pria kuat sejati yang tak tertandingi seharusnya bersikap dingin dan tak berperasaan. Untuk membuka jalan, mengorbankan ratusan miliar jiwa seharusnya tidak menimbulkan keraguan sedikit pun. Raih setiap kesempatan, korbankan apapun yang bisa dikorbankan, bahkan jika itu berarti mengorbankan teman dan keluarga tercinta. Hanya dengan dedikasi penuh pada pengembangan, seseorang dapat mencapai kebesaran. Di dunia yang luas ini, dengan begitu banyak faksi yang kuat dan banyak sekali jenius, untuk menjadi penguasa kekacauan, seseorang harus menanggung apa yang tidak dapat dilakukan orang lain dan melakukan apa yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain. Seseorang harus memiliki tekad untuk mengorbankan segalanya.
Menghadapi orang seperti Entropi Tianyan, Dewa Awan Darah merasakan sedikit kesakitan. Tetapi lebih dari itu, dia juga merasakan sikap merendahkan. Yu Tianhu dan Yu Tianji telah terbunuh, tetapi aku tidak tahu siapa yang membunuh mereka, gumam Dewa Awan Darah. Selama mereka bukan penguasa kekacauan, mereka tidak akan menjadi ancaman bagiku. Kekuatanku telah terungkap, jadi aku akan ikut serta. Meskipun lebih berbahaya, itu juga berarti aku bisa mendapatkan lebih banyak sumber daya. Dewa Awan Darah melaju kencang menuju kerajaan Si. Suara mendesing, dia melesat melewati Gampan, bergerak luar biasa cepat. Di langit malam, Luo Feng menggunakan harta mekanik token pelarian 1000 dunia, memungkinkan pesawat ruang angkasanya langsung melintasi Gampan, menempuh jarak yang sangat jauh. Awan Darah ini terus-menerus melarikan diri ke arah kerajaan Si, dan dengan kecepatan yang cukup tinggi. Untungnya, aku memiliki token pelarian 1000 dunia. Kalau tidak, aku tidak akan bisa mengejarnya, kata Luo Feng. Morosa tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah dia berencana untuk melarikan diri kembali ke kerajaan Si? Awan Darah ini terlalu berhati-hati. Setelah menunjukkan kekuatannya, dia langsung kabur begitu saja. Ini adalah lawan yang paling licik yang pernah kita hadapi sejak datang ke benua asal. Tubuh dewanya tidak terlalu kuat, tetapi kekuatannya menyaingi Jenderal Yang Hu. Ini menunjukkan bahwa domain kekuasaannya melampaui Jenderal Yang Yu. Ini menunjukkan bahwa domain kekuatannya melampaui Jenderal Yang Hu, kata Luo Feng dengan sungguh-sungguh. Bagaimana kita menghadapinya? Tanya Morosa. Ketika saatnya tiba, kau menyamar sebagai gumpalan energi kacau, menyatu ke dalam domain kekacauanku. Penyamaran makhluk hidup yang sempurna itu sempurna. Dia tidak akan bisa mendeteksinya, kata Luo Feng. Jangan terburu-buru menyerang. Tunggu sampai aku mendorongnya ke sudut. Pada saat kritis, kau berikan pukulan yang mematikan, perintah Luo Feng. Dimengerti, kata Morosa sambil mengangguk. Di tempat lain, Dewa Awan Darah masih bergerak. Identitasku terbongkar dan aku telah meninggalkan terlalu banyak jejak di kota Huyang. Selama mereka bersedia membayar harganya, mereka dapat menggunakan jejak ini untuk menyimpulkan lokasiku. Namun aku terus bergerak. Pada saat mereka melacakku, aku sudah berada di tempat lain. Mereka harus terus menyimpulkan dan mereka tidak mampu melakukannya. Tiba-tiba ekspresinya berubah saat dia melihat ke depan. Sosok muncul dari Gampan di depannya. Sosok dengan 6 pasang sayap emas. Seketika arus kekacauan menyebar, menyelimuti area yang luas. Tanpa penindasan formasi kota Huyang, jangkauan domain kekacauan jauh lebih luas. Di tengah arus yang kacau, Luo Feng berjalan di udara, menatap dingin ke arah Dewa Awan Darah. Awan Darah, kau tidak bisa melarikan diri. Luo He, Dewa Awan Darah melihat Luo Feng dan langsung mengerti. Jadi kaulah yang membunuh Yu Tianhu dan Yu Tianji. Berbagai kekuatan di kota Huyang meremehkanmu. Bagaimana kau bisa melacakku? Untuk mengejarku secepat itu, kau pasti menggunakan semacam metode kasual, kata Dewa Awan Darah. Marquis tidak akan mengkhianatiku. Apakah itu Entropi Tianyan? Aku sudah bersamanya terlalu lama, dan teknik pemurniannya jauh melampaui ekspektasiku. Aku pasti telah jatuh ke dalam perangkapnya di sana, tebak Dewa Awan Darah. Luo Feng menatapnya. Kau membunuh Entropi Tianyan dan kau sama sekali tidak peduli. Aku benar-benar salah menilaimu. Aku dulu mengira kau dan Entropi Tianyan punya ikatan yang dalam, kata Luo Feng. Di jalur kultivasi, siapa yang menghalangi jalanku akan mati, kata Dewa Awan Darah dengan tenang. Apa yang disebut perasaan tidak mempengaruhiku. Luo He, aku tidak bisa mengerahkan seluruh kekuatanku di kota Huyang. Tapi sekarang, aku benar-benar bisa melawanmu. Aku hanya berharap kau cukup kuat untuk memberiku tekanan yang cukup. Bantu aku mencapai level kekacauan. Dewa Awan Darah menatap Luo Feng.
Jangan terlalu lama. Jika kau terlalu lama, itu tidak akan menyenangkan. Kau hanya bicara besar. Kuharap kau akan sama percaya dirinya nanti, kata Luo Feng. Dia melambaikan tangannya dan semburan gelombang merah darah melonjak keluar, menyebar ke segala arah, menyelimuti Dewa Awan Darah. Menggunakan harta karun mekanis untuk melemparkan ini, Dewa Awan Darah berdiri di sana, menggelengkan kepalanya pelan. Betapa kasar dan kikuknya. Begitu dia selesai berbicara, ledakan Dewa Awan Darah langsung menghilang seperti kabut, berubah menjadi hamparan gelombang darah yang luas. Gelombang darah menyebar kemana-mana, secara alami membentuk formasi yang dalam dan besar. Pengoperasian formasi tersebut bahkan mendorong kembali sungai darah kehidupan Luo Feng, dan bahkan domain kekacauan berjuang untuk menekannya. Domain kekacauan dan sungai darah kehidupan bukanlah tandingan formasi ini. Aku telah memadukan semua teknik tingkat kekacauan yang telah kupahami ke dalam formasi awan darah, kata Dewa Awan Darah. Di tengah gelombang darah yang bergulung-gulung, sesosok Dewa Awan Darah mengembut, berjalan di atas gelombang. Gelombang darahnya sangat luas. Operasi formasi mempengaruhi segala sesuatu di sekitarnya. Berbagai teknik tingkat kekacauan semuanya terintegrasi ke dalam formasi. Luo Feng diam-diam terkejut. Tidak heran tubuh dewa memiliki celah seperti itu. Namun dia masih setara dengan Jenderal Yonghu. Luo Feng menarik sungai darah kehidupan, tetapi domain kekacauan masih menyebar. Selain penindasan, domain tersebut memiliki banyak kegunaan misterius lainnya. Luo He, biarkan aku melihat kekuatanmu. Formasi awan darah langsung menyelimuti Luo Feng. Pada saat ini, Luo Feng menyadari kengerian gelombang darah ini yang memang jauh melampaui sungai darah kehidupan. Dari segi kekuatan, kekuatannya hanya sedikit lebih kuat. Namun dari kejauhan, kekuatannya tampak seperti gelombang air. Sedangkan dari dekat, kekuatannya seperti kabut. Ketika aura pedang tanpa batas miliknya menyentuhnya, dia merasakan kehadiran yang gelap dan dingin dengan racun yang menembus aura pedang menyusup ke tubuh dewanya. Racun berbasis hukum ini juga berada di level kekacauan. Tubuh dewa yang lebih lemah akan mati saat bersentuhan. Luo Feng segera menggunakan metode pemusnahan, membakar kekuatan dewa. Kekuatan tubuh dewanya membumbung tinggi, secara alami menghalangi infiltrasi kabut darah ini. Kau memiliki tubuh dewa tak terbatas. Dewa Awan Darah berdiri di tengah gelombang darah yang bergulung-gulung, agak terkejut, tetapi dia tidak peduli. Kekuatan formasi awan darahmu biasa-biasa saja, kata Luo Feng. Dia memegang pedang bayangan darah di tangannya dan segera menebasnya. Cahaya pedang yang menakutkan dan menyilaukan muncul. Di mana cahaya pedang itu lewat, bahkan retakan ruang hitam pun muncul. Kekuatan serangan ini menyebabkan seluruh formasi awan darah terpecah total. Banyak gelombang darah langsung musnah. Tindakan ini mengejutkan Dewa Awan Darah. Sebuah tebasan yang membelah ruang. Teknik tingkat kekacauan yang kau pahami berfokus pada kekuatan. Ditambah dengan keunggulan tubuh dewa tak terbatas, kau bahkan dapat membelah ruang dengan satu tebasan. Kau memang lebih kuat dari Jenderal Yonghu. Sangat bagus. Ini sangat bagus. Dewa Awan Darah menjadi semakin bersemangat. Seluruh formasi awan darah yang terbelah oleh satu tebasan langsung terbentuk kembali. Kali ini 3 pedang darah yang mengandung pola rahasia yang tak terhitung jumlahnya secara alami muncul dari dalam formasi. Masing-masing pedang darah membawa kekuatan yang mengerikan. Luo Feng langsung menebas 3 bayangan pedang berkelebat, memotong lapisan gelombang darah melewati 3 pedang darah. 3 pedang darah di dalam gelombang darah yang bergulung-gulung itu lenyap seperti hantu, muncul kembali di gelombang darah yang bergulung-gulung di belakang Luo Feng. Terjadi ledakan. Dari jarak yang sangat dekat, 3 pedang darah menusuk punggung Luo Feng, menembus aura pedang tanpa batas, meninggalkan 3 luka di punggung Luo Feng, nyaris tidak menembus kulit. Namun luka di kulitnya sembuh seketika. Adegan ini membuat Dewa Awan Darah yang awalnya percaya diri menjadi agak tercengang. Teknik pedangnya sangat kuat, tetapi bagaimana pertahanan tubuh dewanya bisa begitu kuat?
Tubuh dewa tak terbatas menghadapi jurus mematikan dari formasi awan darahku, dan itu hanya melukai kulitnya. Dewa awan darah telah menghadapi tubuh dewa tak terbatas sebelumnya, tapi tidak ada satupun di antara mereka yang sekuat ini. Dia pasti mengolah metode penyempurnaan tubuh tingkat Raja Dewa, dan teknik pedang pelindungnya juga harus berada di tingkat kekacauan. Itulah sebabnya dia begitu tak tergoyahkan. Gumam Dewa Awan Darah, dia juga merasakan tekanan itu. Luo Feng juga merasa tidak nyaman. Formasi awan darah ini aneh dan tidak dapat diprediksi. Teknik pedangnya hanya memusnahkan sejumlah kecil gelombang dasar. Teknik pedangnya hanya memusnahkan sejumlah kecil gelombang darah. Terjadi ledakan beruntun. Tiba-tiba tubuh Luo Feng bergetar dan tubuhnya tiba-tiba mengembang miliaran kali lipat. Apa? Dewa Awan Darah tercengang. Sosok dewa yang menjulang tinggi dan raksasa berdiri di antara langit dan bumi, mencapai ketinggian triliunan kilometer. Gunung-gunung di sekitarnya bahkan tidak dapat menandingi jari kakinya, dan bahkan kau tahu yang akan tambah kecil di hadapannya. Tubuh dewa tak terbatas, mampu tumbuh besar atau kecil, tetapi semakin besar tubuhnya, semakin besar pula tekanan dunia. Untuk berkembang hingga ukuran seperti itu, tingkat penyempurnaan tubuh dewa tak terbatasnya telah tercapai, kata Dewa Awan Darah terkejut. Luo Feng melihat ke bawah. 1 triliun kilometer bukanlah batasnya. Ia bisa tumbuh lebih besar lagi, tetapi ini sudah cukup. Dari sudut pandang Luo Feng, formasi awan darah yang dulunya luas telah berubah menjadi genangan air kecil, jauh lebih kecil dari kakinya. Ledakan. Mati saja untukku. Luo Feng mengentakkan kakinya. Pembelah langit 5 kali lipat. 5 jari kaki bagikan 5 pilar langit, satu-satunya bagaikan dunia tak berujung, mengentakkan kaki dengan ganas menuju genangan air kecil di bawah. Mengerikan sekali. Dewa Awan Darah menongak dengan ngeri, begitu ketakutan, sehingga seluruh formasi awan darah langsung menyatu dengan tanah, melarikan diri jauh ke dalam bumi. Melarikan diri ke dalam tanah juga merupakan salah satu keahliannya. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham.